Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana atas segala limpahan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak kepada kita, yang dimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang dimana kalau kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, kita masih diizinkan untuk kembali bermajelis dalam kajian online yang mudah-mudahan dengan cara kita menuntut ilmu menjadikan salah satu usaha kita menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, sebelum kita memasuki acara inti, ta'lim yang akan diisi oleh Al-Ustadz Abu Ayyub, hafizahullah ta'ala, izinkan moderator untuk membacakan sunan acara pada ta'lim siang kali ini. Insya Allah yang pertama ada pembukaan yang akan kita sama-sama buka dengan membaca doa menuntut ilmu. Yang kedua insya Allah ada isi materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub, hafizahullah ta'ala. Yang ketiga insya Allah ada kesimpulan secara umum yang akan disimpulkan seputar tentang poin-poin yang telah kita ambil atau dapat kita ambil pelajaran pada pelajaran siang kali ini. Dan yang keempat, insya Allah ada sesi pertanyaan. Dan yang kelima ada sesi penutupan. Baik, marilah kita langsung buka acara ini dengan sama-sama membacakan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu inti acara pada kajian kita kali ini. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Diharapkan untuk sahabat sekalian menyimak dan fokus selama Ustadz menyampaikan materi agar bisa diambil faidah dari setiap materi yang Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Fadal Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Khotibidin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga dapat menghadiri kajian rutin kita dalam membahas perkara-perkara yang dimana seorang hamba itu wajib untuk mengetahuinya dan akan ditanya setiap dari kita kelak nanti di alam kubur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada di halaman 137 dari kitab Muqarrar yang sudah kita tentang, di mana pembahasan kita ini masih berkutat pada ma'rifatul islami bil adillah, mengetahui Islam dengan dalil, atau ma'rifatul abdi din, mengenal agama Islam. Baik, martabah al-ula, pada pertemuan yang lalu
kita sudah bahas bersama ya bagaimana tentang dinul Islam ini intinya adalah 3 hal ya, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan pengesaan, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk taat kepada Allah, berbara dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Taib. Kemudian pada kesempatan kali ini ya, kita akan masuk kepada pembahasan al-martabatut tsaniyah. Tingkatan kedua. Tingkatan yang pertama sudah kita pelajari ya. Tingkatan yang pertama sudah kita ambil, yaitu Islam. Karena kita sebutkan di awal materi kita bahwasanya agama itu ya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang adalah al-iman, dan yang ihsan. Nah, setiap tingkatan ini, tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan yang ketiga, memiliki rukun-rukunnya masing-masing. Ya. Tentang Islam, kurang dan lebih kita sudah bahas ya, rukun-rukun Islam yang 5, satu persatu dengan dalil-dalilnya. Maka pada kesempatan kali ini, insyaAllah azza wa jal, kita akan masuk ke tingkatan kedua dari agama. Tingkatan kedua dari agama yaitu al-iman. Kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas Islam, kita sekarang masuk kepada iman. Apa itu al-iman? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jal, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu berjumlah lebih dari 70 cabang. Ya, memiliki berjumlah lebih dari 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi dari iman itu sendiri dari Allah. Wa adnaha, iman yang paling rendah cabang tingkatannya adalah imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan berbagai macam gangguan, halangan ya dari jalan. Jadi ketika seseorang mendapati duri di jalan, dia ambil, dia pungut duri itu lalu dibuang ke tempat yang selayaknya. Ini ya adalah bentuk keimanan ya yang paling rendah. Kemudian wal haya'u syu'batum minal iman. Haya. Haya itu adalah rasa malu. Rasa malu ini juga salah satu cabang dari keimanan. Kita baca matanya dulu ya. Untuk rukun Islam, rukun iman, ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Kau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi. Engkau beriman kepada rasul-rasulnya Allah ya. Utusan-utusannya Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini ya beliau sebutkan setelah pembagian iman itu sendiri, ya, beliau sebutkan tentang rukun-rukun iman. Apa dalilnya bahwasanya ya rukun iman itu ada 6? Dalilnya adalah sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 ya, begitu juga nanti ada dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah ya, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikatnya, ya, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Sisa satu nih, masalah qada, ya, masalah al-qadar, takdir. Dalilnya diambil dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya ya, kami kata Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, ya, menurut ukurannya. Baik, kita masuk dalam pembahasan syarah, ya, yang dimana di sini matan al-usul ats-tsalatsa disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Maksudnya adalah tingkatan-tingkatan agama Islam. Ya, tingkatan-tingkatan agama Islam tadi kita sudah bahas, itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islamu, yang kedua al-Imanu, sedangkan yang ketiga adalah al-Ihsanu. Yang kedua, iman menurut bahasa adalah membenarkan, ya, tasdiq, membenarkan. Ini menurut bahasa. Tapi ini tidak cukup dalam pembahasan syariat. Sehingga salah kalau mengartikan iman itu hanya membenarkan saja dengan hati. Nah, ini perkataan kaum Murji'ah. Ya. Iman tidak cukup hanya dengan membenarkan. I'tiqad bil qalb saja tidak cukup. Tetapi juga harus mencangkup yang lainnya. Yaitu an-nutqu bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Adapun menurut istilah syariat, ya, iman itu adalah satu, meyakini dengan hati. Ini yang diistilahkan dengan al-i'tiqadu bil qalbi. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Inilah yang diistilahkan dengan an-nutqu bil lisani. Dan yang ketiga adalah membuktikannya melalui amal perbuatan. Ini disebut dengan wal amalu bil jawarih, yang terdiri dari 73 cabang. Ya, tadi sudah dibahas bahwasanya, ya, al-iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ya, terdiri lebih dari 70 cabang. Baik, kata bid'un yang ketiga, bid'un adalah bilangan antara 3 hingga 9. Karena dalam sini teksnya dalam nasnya disebutkan iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un dan 70 cabang. Apa makna bid'un? Para ulama katakan bid'un itu adalah jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Itu semua bisa diistilahkan dengan kata bid'un. Jadi 73 sampai 79 semua bisa dikatakan bid'un wa sab'una. Itu dari sisi bahasa Arabnya. Kemudian nomor 4, penjelasan nomor 4 adalah syu'bah. Apa itu syu'bah? Cabang. Apa itu cabang? Bagian dari sesuatu. Tentu kalau ada cabang, ada asal, ada pokok, ya. Kalau ada cabang, pasti ada pokoknya. Kemudian pembahasan yang kelima adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Maknanya apa? Artinya menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan. Baik berupa batu, ya, baik berupa duri, barang bekas, sampah, dan apa yang berbau tak sedap atau semisalnya. Jadi apapun itu, ketika itu masuk ke dalam kategori sesuatu yang menghalangi orang lain nyaman berjalan di sebuah jalan, maka ketika disingkirkan itu adalah bentuk dari keimanan. Baik. Kemudian berikutnya poin yang keenam adalah al-haya, rasa malu.
adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah. Muru'ah itu adalah kehormatan diri. Jadi seseorang itu menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang kelak akan menjatuhkan harga dirinya, akan menjatuhkan kehormatan dirinya. Nah, sesuatu yang menghalangi itulah, sifat itulah, kesan itulah yang dinamakan dengan malu. Kemudian dikatakan untuk menyatukan antara ungkapan iman itu ada 73 lebih cabang dengan rukun iman yang berjumlah 6, dapat kita katakan secara pokok pokoknya dua Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana malaikat Jibril Alaihissalam ya kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku wahai Muhammad apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ketika pertanyaan tentang iman, apa jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman adalah hendaknya engkau percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada takdir baiknya dan yang buruknya. Baik. Adapun cakupan dari dan jenisnya, keimanan mencakup seluruh bentuk amal kebaikan yang kurang lebih ada 73 cabang. Karena itu Allah yang menggolongkannya dan menyebut ibadah sholat dengan sebutan iman. Dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 143 ya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud iman kalian atau imanmu adalah sholatmu tatkala engkau menghadap ke arah Baitul Maqdis, karena sebelum turun perintah sholat menghadap ke Baitullah, para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan peristiwa ya uh, uh, perpindahan kiblat. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu azza wa jalla di dalam kitab sahihnya ya, di dalam Kitabul Iman dari jalur periwayatan seorang sahabat yang mulia Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Ya, kita bawakan kisahnya secara lengkap ya, versi lengkapnya. Diceritakan di sini bahwasanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma qadimal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sampai di Madinah setelah meninggalkan Mekah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pertama kali mengunjungi ya kakek-kakek beliau, ya keluarga dari kakek-kakek beliau ataupun akhwal. Akhwal ini adalah bibi paman dari jalur ibu minal ansor, dari kalangan kaum Ansor di Madinah. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat menghadap Baitul Maqdis ya, sesampainya di mana, di Madinah, selama 16 bulan atau 10 bulan sholatnya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena memang sejak awal di Mekah diturunkan syariatnya sholat ya, diturunkan syariat sholat. Memang kiblat awal kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Sekarang di Palestina ya, dulu disebut sebagai Syam. Syam itu ada 4, ada yang namanya Urdun, ya, ada Lebanon, ada Palestina, ada Suriah, semua itu empat-empatnya ini disebut dulu sebagai Syam, tapi kemudian dipecah belah ya menjadi 4 negara. Baik, kemudian ya kalau kita lihat peta ya, bagian paling selatan
itu adalah kota Mekah. Kemudian di atasnya, di utaranya ada Madinah, lalu kemudian di atasnya ada kota Palestina yang di situ ada Baitul Maqdis. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Mekah, ya, ya, beliau kan diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, ya, sehingga bagaimana yang Nabi lakukan? Nabi sholat di belakang Ka'bah. Hati Nabi itu ya condong kepada Ka'bah. Sehingga kiblatnya Nabi, walaupun diperintahkan ke Baitul Maqdis, Nabi masih bisa menghadap kepada Ka'bah. Karena Nabi sholatnya di belakang Ka'bah, menghadap atau searah dengan Baitul Maqdis. Jadi selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, ya, Nabi bisa menggabungkan antara kiblatnya, ya, kiblat pertamanya kaum muslimin yaitu Baitul Maqdis dengan kecondongan hati beliau yaitu Al-Ka'bah. Tetapi ketika beliau diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, tadi Mekah, Madinah, baru Syam. Ketika pindah ke Madinah, maka di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa menggabungkan antara kiblat ke Ka'bah dan kiblat ke Baitul Maqdis karena berbeda arahnya. Yang satu ke Mekah itu berarti Nabi harus menghadap ke arah selatan, ya. Sedangkan kalau ke Baitul Maqdis maka Nabi harus menghadap ke arah utara. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perintah dari Allah, ya, untuk menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Walaupun, ya, dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin, ya, menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblatnya kaum muslimin. Dan itu tidak terucap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi, ya, sering menghadap ke langit. Dan Allah tahu keinginan, ya, yang terbesit dalam jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah pindahkanlah kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke arah utara, kalau kurang lebih lah utara, ya, kalau berada di Madinah, itu dipindahkan 180 derajat ke Makkah, itu ke arah selatan. Nah, diceritakan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan atau 16 bulan, segitu lamanya. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Padahal ingin sekali Nabi menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblatnya kaum muslimin, bukan Baitul Maqdis. Apa? Karena Baitul Maqdis, ya, orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kiblat mereka ke sana. Sedangkan Nabi ingin menyelisihi mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Baik dalam peribadatan maupun dalam hal yang lainnya. Nah, Nabi tidak mau kiblat kaum muslimin itu sama dengan kiblatnya Ahlul Kitab. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW sangat dalam hatinya sangat menginginkan untuk menjadikan Ka'bah itu sebagai apa? Sebagai kiblat. Kemudian dikatakan oleh Al-Bara bin Azib wa annahu sallallahu ala salatin sallaha salatal asri. Ketika turun ayat di dalam surat Al-Baqarah yang nanti akan kita bacakan insyaallah, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Salat apa yang pertama kali, ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan arah kiblat ke Mekah atau ke Ka'bah, yaitu salat asar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Salat asar adalah salat pertama kali, ya, yang Nabi SAW, ya, dirikan sambil menghadap ke Ka'bah ketika beliau di Madinah tentunya. Wa shalla ma'ahu qaumun. Nah, salat asarnya Nabi SAW bersama para sahabat itu disaksikan oleh
ya, para sahabat yang hadir dan ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai sholat, fakharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Ada seorang sahabat setelah selesai sholat kembali ke rumahnya yang melakukan perjalanan, ya, tiba di suatu tempat dia melihat, ya, ada sekelompok sahabat lain yang juga sedang melakukan sholat asar. Tapi kondisinya masih mengarah ke kiblat yang ke Baitul Maqdis. Masih ke kiblat yang lama. Padahal Rasulullah tadi sudah merubah kiblatnya. Dan tadinya ke Baitul Maqdis sudah dirubah ke Ka'bah. Tapi kok masih ada para sahabat yang lain yang belum sampai kabarnya kepada mereka. Akhirnya apa? Laki-laki itu terus kata, "Asyhad billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah." Saya bersaksi kepada Allah, sesungguhnya barusan saja saya sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah Makkah. Jadi dalam kondisi sholat, para sahabat itu diberitahu oleh sahabat ini, tadi barusan saja demi Allah saya menghadap ke Ka'bah, sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fadaru kamahum qibalal bait. Maka dengan posisi ruku tadi, ini kan masih dalam posisi ruku nih. Dalam posisi ruku tadi, sahabat yang sholatnya menghadap Baitul Maqdis sontak seraya, ya, pindah berputar ke arah Ka'bah. Baik. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum id kana yusalli qibla Baitul Maqdis wa ahlul kitab. Di sini, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada sebuah faidah bahwasanya khobar ahad itu di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima tanpa khilaf. Ya, ini dalilnya. Bagaimana seorang satu sahabat saja, satu orang sahabat membawa kabar tentang sholatnya Nabi dan itu serontak langsung diapakan diamalkan oleh para sahabat yang lainnya, diterima tanpa ditanya lebih dalam apakah benar atau tidak, ya, apakah itu kabar yang thiqah atau tidak, enggak pakai ditanya macam-macam, ketika disampaikan langsung diterima. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya kabar dari satu orang sahabat itu bisa dijadikan hujjah. Baik. Kemudian dikatakan di sini bahwasannya orang-orang Yahudi dan ahli kitab, ya, sangat suka sekali kalau seandainya kaum muslim itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah mereka katakan, loh, kalian saja kiblatnya sama dengan kiblat kami. Kiblatnya kalian sama dengan kiblatnya kami. Kalian sama-sama berkiblat ke Baitul Maqdis. Nah, falamma walla wajhahu qibalal baiti angkaru dzalik. Tapi ketika Allah merubah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, hal itu pun diingkari oleh kaum Yahudi. Diingkari oleh kaum Yahudi. Makanya Al-Barra bin Azib, ya, annahuma ta'ala al-qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa'azalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Al-Barra bin Azib mengatakan, sebelum kiblat ini dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ada beberapa sahabat yang sudah Allah takdirkan untuk wafat terlebih dahulu, baik yang meninggal karena sakit maupun yang mati terbunuh, ya, gugur di medan perang. Nah, kata Al-Bara bin Azib, kita nggak tahu nih para sahabat yang masih hidup, bagaimana status sholat mereka. Yaitu para sahabat yang sudah meninggal, yang ketika mereka masih hidup, sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Diterima sama Allah atau tidak? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Maka ketika itu pula Allah Azza wa Jalla menurunkan, ya, ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-143.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Tadi kan dipertanyakan oleh para sahabat. Ini para sahabat yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sudah gugur, yang dulu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Sia-sia nggak sholat mereka? Kan kiblatnya sudah diganti sekarang, bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi sudah ke Ka'bah. Langsung diturunkan oleh Allah ayat wa makanallahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyanyiakan iman kalian. Apa makna iman di sini? Iman kalian di sini maknanya adalah sholat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Di dalam ayat ini Allah menamakan sholat dengan iman. Sehingga apa? Sehingga para ulama mengatakan sholat itu adalah keimanan. Amalan. Sholat itu kan amalan. Amalan itu adalah iman. Iman adalah amalan. Ya, jadi iman itu masuk dalam cangkupan iman adalah amalan. Amalan tidak bisa dilepaskan dari iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh kaum murjiah. Baik. Kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-142. Ya, di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini ada di awal juz yang kedua dalam surat Al-Baqarah ya. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Yang ada mushaf di dekatnya, silahkan jamaah sekalian untuk dibuka ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-142. Silahkan. Di situ Allah Azza wa Jalla menyebutkan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi di sini ana minta deh ada salah satu jamaah untuk bacakan ayatnya. Siapa saja silahkan. Ayo. Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh, silahkan, silahkan. Siapa saja? Mau diwakilkan juga nggak apa-apa. Kalau membaca ayat Ibu Tika, Bu Tika, Bu Tika, ya Bu Bu Tika. Tika, mana Bu Tika? Biar kita bisa ngobrol juga ya, bisa aktif ya. Masya Allah. Ya, Bu Tika, Bu Tika. Aduh, jadi deg-degan aku. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wal gemetar saya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lanjut ya. Lanjut. Ayat Ayat 1. setelahnya. Ayat setelahnya. Masya Allah. 143. Baik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha Liyudhi'a imanakum.
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Cukup ya Ustaz. Satu. Lanjut Ustaz. Qad nara taqallubah. Lanjut Ustaz. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Iya, lanjut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu Linya fawal. gimana Ustaz? Fawal enggak Linya ada pendek. Ustaz. Fawalli wajhaka. Fawalli Enggak, wajhaka syatral masjidil pendek. haram. Fawalli wajhaka. Fawal Fawalli wajhaka. Baik Iya, Ustaz. benar. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wa ma wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarahu wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Cukup ya Ustaz. Baik, cukup. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiki, jazakillahu khairan. Masya Allah, ini kiranya seperti kare internasional ini. Alhamdulillah. Baik. Jadi di ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Tika ya. Itu Opik. Nah, Ustaz. Apa namanya? Itu anunya Opik, Ustaz. Masya Allah. Opik. Ingatkan. Oh iya ya, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiki. Ya. Jadi intinya di ayat itu Allah Azza wa Jalla sebutkan sayaqulu sufaha. Maaf di sini hujan. Sufaha adalah jamak dari safi. Safi itu adalah orang yang bodoh. Ya. Orang-orang yang bodoh berkata, kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bodoh itu berkata, ya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan kaum muslimin itu memindah kiblat mereka dari kiblat mereka berkiblat padanya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, di sini katakan oleh Allah sebagai sufaha, orang yang bodoh, ya. Yang menyebabkan kaum muslimin memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengatakan lillahil masyriq wal maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, arah barat dan timur, ya, arah timur dan barat semuanya milik Allah. Tergantung Allah, Allah mau menyuruh kaum muslimin mau berkiblat kemana, itu adalah hak mutlak, kekhususan punya Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai kaum muslimin hanya tunduk dan taat kepada aturan Allah. Allah perintahkan kita untuk kiblat kemanapun kita akan taat. Yahdi may yasha'u ila muslim, Allah akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Di ayat berikutnya 140 litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum
Baik, Afwan, ini mungkin jaringannya tadi. Kita lanjut ya. Dan demikianlah ya kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan kalian umat Islam itu sebagai umat wasata, umat pertengahan. Apa makna pertengahan di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan beberapa perkataan dari para ulama tabi'in. Wasata, pertengahan di sini maknanya adalah khairal ummah, sebaik-baiknya umat. Kata Allah Azza wa Jalla, dan telah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai sebaiknya umat. Untuk apa? Takunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat sebelum dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta ta'lamu al-qiblat." Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kalian ya berkiblat ke arahnya, kemudian kami rubah kecuali untuk mengetahui siapakah yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan siapakah yang membangkang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah ujian yang Allah Azza wa Jalla uji kaum muslimin dengannya. Untuk apa? Untuk kemudian akan terlihat tuh siapa kaum muslimin yang benar-benar taat kepada Rasulullah. Ya, walaupun kiblat berpindah dan mereka langsung sami'na wa ta'na tanpa banyak bertanya, tanpa banyak ya, berkomentar, tanpa mengkritisi apa yang menjadi ketetapannya Allah dan Rasulnya. Jadi begitulah seorang mukmin dalam menerima hukum Allah, dalam menerima ketetapan Allah. Tidak banyak tanya. Kalau itu adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Kalau itu yang merintahkan adalah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya. Mimma yang qalibu ala qibai. Dan juga untuk mengetahui orang-orang yang membangkang. Orang yang membangkang itu yang seperti apa? Yang kemudian ya mengkritik syariatnya Allah. Tidak setuju dengan syariatnya Allah. Menggunakan akal dan logika dalam membantah, dalam merat syariat-syariatnya Allah. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu benar-benar berat ya. Benar-benar besar, permasalahan yang besar ya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Sehingga di situ apa jemaah sekalian ya? Artinya di dalam menerima syariat Allah, dalam menerima hukum Allah Azza wa Jalla, itu akan mendapatkan kemudahan. Ya, hati kita itu akan benar-benar mudah menerimanya ketika seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ya merasa puas dengan hidayah yang kita miliki. Kita harus tetap meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Kemudian Allah sebutkan, wa makana Allahu liyudi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Tadi sudah kita jelaskan ya. Keimanan di sini maksudnya adalah salat kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Dalam ayat berikutnya disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawwaka syatral masjidil haram. Nah, ini ayatnya. Ayat perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk merubah arah kiblat. Kata Allah Azza wa Jalla, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Sebutkan Nabi tidak keluar dari lisan beliau, ya Allah, pindahkanlah kiblat Ka'bah. Tapi dari gerak-geriknya, dari besitan hatinya, Allah Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, wahai Muhammad, kami sering melihat bagaimana engkau sering menengadah ke langit. Kami tahu apa yang kau inginkan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Masya Allah ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan ya, palingkan kalian, pindahkan kiblat kalian ke arah kiblat yang engkau ridhoi wahai Muhammad, yang engkau senangi. Kata Allah Azza wa Jalla, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang ya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka ketika sholat menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab mereka benar-benar mengetahui bahwasanya perpindahan kiblat itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya Allah ya tidak lengah, tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Baik, itu ya sekelumit pembahasan tentang pemindahan kiblat ya, karena di sini Syekh Utsaimin rahimahullah azza wajal membahas tentang perpindahan kiblat ya, disangkut pautkan dengan kata imanakum, maksudnya adalah salatakum, salat kalian. Makanya kita bahas tadi bagaimana kisah perpindahan kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis sampai dipindah oleh Allah Azza wa Jalla ke arah Ka'bah. Dan ini ya sehingga Baitul Maqdis itu sendiri ya ini punya sejarah di dalam hati umat Islam. Nah, saat ini Baitul Maqdis ya dijajah oleh orang-orang kafirin, orang-orang Yahudi. Sehingga memang ya bagi kaum muslimin tidak boleh lengah terhadap penjajahan itu ya, dan kita berjuang dengan kemampuan apapun yang kita miliki untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin kembali, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi berkaitan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah, di halaman 140 ya. Di situ dijelaskan antum minabillah, kamu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur. Nah, ini menariknya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini di setiap rukun iman nanti beliau akan jelaskan dari berbagai sisi. Ya, baik dari secara fitrah, akal, syara, dan indera. Itu semua akan dibahas satu persatu oleh beliau. Yang pertama yang adalah al-imanu bil, iman kepada Allah. Yang bagi yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 140. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang menarik ini. Dan ini penting untuk kita ketahui untuk apa merat orang-orang yang percayai adanya Allah Azza wa Jalla, tidak mempercayai adanya malaikat, tidak mempercayai adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Orang-orang yang kemudian menolak adanya Rabb, adanya ilah ya. Baik, di sini dikatakan pertama, beriman akan adanya Allah dan mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan fitrah, bisa dibuktikan dengan akal, bisa dibuktikan dengan syara. Syara ini maksudnya apa? Dalil. Dalil ini ya sebagaimana kita pelajari ya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kemudian yang keempat ya adalah dengan indera, panca indera. Baik. Yang pertama yang A, ya. Adapun dalil fitrah. Setiap manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Rabb yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir dan mempelajari sebelumnya. Jadi manusia itu secara fitrahnya ya dia akan meyakini ada ya zat Rabb yang telah menciptakan dirinya dari sesuatu yang tidak ada kemudian jadi ada. Dari sesuatu yang kemudian kecil, kemudian sekian lama semakin membesar dan membesar. Dari sesuatu yang tidak dapat melihat. Dari sesuatu yang tidak dapat mendengar, bisa mendengar. Sesuatu yang tidak bisa berbicara, dapat berbicara. Secara fitrah manusia itu mengarah ke sana. Fitrah ini tidak akan berubah, melainkan ada pengaruh lain yang mengubah hatinya. Jadi secara fitrah manusia itu sadar, sesadar-sadarnya ya, dia adalah makhluk yang lemah ya. Ada zat yang maha kuasa yang telah menciptakan dirinya ya, yang menjadikan dia mampu untuk melakukan ini dan itu. Ini secara fitrah. Ketika ada pengaruh lain ya, di luar itu, nah inilah yang akan merubah fitrahnya, yang akan merusak fitrahnya, yang akan menghancurkan fitrahnya. Berkaitan dengan ini Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ma min mauludin
illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Kedua orang tuanya lah, nah ini nih, kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Yang memberikan warna dalam kehidupan seorang anak itu kembali lagi kepada kedua orang tua. Sehingga memang ya, orang tua itu memiliki peran yang begitu besar, peran yang begitu dalam di dalam masalah apa? Tarbiyatul aulad. Dalam permasalahan apa? Mendidik anak-anak. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, Kamil Maulud ya kalau tidak salah, itu menyebutkan wa idza ra'aital fasada fil auladi ra'aita anna a'zama sababihi fil aba. Kurang lebih seperti itu ibarat yang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah azza wa jalla sampaikan. Tuhfatul Maudud bi ahkamil maulud. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau perhatikan ya, rusaknya seorang anak ya, kalau engkau perhatikan rusaknya seorang anak, maka engkau akan mendapatkan ya, penyebab utamanya itu ada dari sisi aba. Aba itu adalah dari sisi bapaknya ya, jamak dari abun. Jadi yang menyebabkan anak itu rusak itu memang dari bapak ya. Yang kemudian ya itu akan berpengaruh kepada rusaknya ibu. Bapak seorang pemimpin rumah tangga, yang namanya pemimpin ketika dia membawa kerusakan, maka kerusakan yang dibawanya adalah kerusakan yang akan membombardir semua yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi seorang pemimpin itu kalau membawa kemungkaran, ya, itu akan merusak semua lini yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena dia seorang penguasa, dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin kalau melakukan kemungkaran itu akan dicontoh. Seorang pemimpin kalau melakukan kemungkaran akan dijadikan hujah, dijadikan contoh panutan. Apa yang dia lakukan akan dipraktekkan. Ya, memang dikatakan al-ummah madrasatul ula. Ibu itu adalah ya madrasah pertama bagi anak-anak ya, tapi jangan lupa ya, yang namanya madrasah itu ada mudirnya, ya ada kepala sekolahnya. Siapa kepala sekolahnya? Bapak, seorang pemimpin rumah tangga. Dan ingat Nabi SAW menyampaikan, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap dari kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang laki-laki kata Nabi SAW dia adalah pimpinan bagi rumah tangganya ya, bagi anak dan istrinya, dan kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bahkan seorang ibu pun Nabi SAW sebut dia sebagai pemimpin. Pemimpin dalam bidang apa? Pemimpin di di bawah tanggungan dia, di rumah suaminya. Jadi ketika suami tidak ada, maka di rumah pemimpinnya adalah seorang ibu. Dia mengatur anak-anak ya. Dia kemudian mentarbiah anak-anak. Dia yang menjaga harta suaminya, dia menjaga dia menjaga dirinya, di mana itu juga termasuk harta suaminya ya. Dia menjaga semuanya itu, dan kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sehingga di akhir hadisnya Nabi menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Di sini ya, betapa banyak ya dari para ulama salaf, di antaranya Imam Malik.
Imam Malik bin Anas itu dari sejak kecil dia pernah bercerita ya, sejak kecil itu sudah dipakaikan imamah, sudah dipakaikan sorban oleh ibunya, dipakaikan pakaian yang terbaik ya, kemudian diarahkan ke majelis ilmu ya. Majelisnya siapa? Imam Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, atau disebut dengan Rabi'atul Ra'i. Jadi dari kecil itu sudah dibimbing untuk hadir di majelisnya para ulama. Itu Imam Malik ya. Kata ibunya, ta'allam min Rabi'ah al-adaba qabla an tata'allama minhul ilma. Wahai Malik, perkataan ibu, seorang ibu, bagaimana seorang ibu mendidik anak. Kemudian anak ini menjadi seorang ulama yang besar. Malik bin Anas ini ulama dalam berbagai bidang ya, dalam ilmu hadis beliau imam, dalam ilmu fikih beliau imam ya. Kata ibunya, wahai Malik, belajarlah engkau kepada Rabi'ah adabnya, akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya, ini perkataan ibu dari Imam Malik bin Anas. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau ini kata para ulama adalah Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah panutan kaum muslimin, imamnya kaum muslimin dalam bidang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling berperan dalam kehidupannya? Ibunya. Ya. Ibunya itu tukang tenun. Ibunya itu tukang tenun, tukang jahit. Nah, dari penghasilannya itulah yang kemudian menopang Imam Sufyan Ats-Tsauri bisa pergi ya ke berbagai penjuru dunia untuk mencari periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah angkat derajat beliau. Jadi memang peran bapak dan ibu dalam pendidikan anak itu sangatlah penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, hati-hati, anak itu fitrahnya murni bersih. Yang merusak itu adalah bapak ibunya. Yang menjadikan anak itu majusi itu bapak ibunya. Yang menyebabkan anak itu menjadi Nasrani bapak ibunya. Menyebabkan anak itu menjadi Yahudi bapak ibunya. Itu kekufuran ya. Kalau kekufuran saja bisa memberikan dampak, tentunya sifat-sifat buruk, zalim ya, sifat-sifat yang fasik tentunya lebih berhak untuk memberikan dampak. Ya. Anak suka bermaksiat itu bukan karena memang bisa jadi dia diajari oleh temannya, tapi bisa jadi juga dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh bapaknya dia contoh, apa yang dia dengar dari ibunya dia contoh, diucapkan. Sehingga maka perlu hati-hati ya dalam mentarbiyah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Kemudian itu yang pertama ya, dari sisi fitrah. Fitrahnya semua manusia ya dilahirkan dalam keadaan mentauhidkan Allah. Adapun yang menjadikan dia beragama Nasrani, Yahudi, Majusi, kemudian menyimpang, itu adalah kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua ya, pembuktian Allah Azza wa Jalla dari segi akal. Nah, ini kan banyak yang jadikan hujah ya, bagi orang-orang ateis. Tapi disebutkan di sini, adapun dalil akal, seluruh makhluk yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang itu menciptakan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Atau dia terwujud, dia tercipta karena kebetulan. Nah, ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidaklah mungkin ya seorang manusia itu terciptakan, terwujudkan dengan sendirinya. Sebab sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri karena sebelumnya dia tidak pernah berwujud. Lalu bagaimana mungkin dia menjadi pencipta? Seorang Abu Ayyub ya, 50 tahun yang lalu itu tidak ada yang menyebut Abu Ayyub. Kenapa? Karena memang sosoknya nggak ada. Sosoknya itu nggak ada. Lalu bagaimana kemudian setelah ada mengaku-ngaku sebagai pencipta? Contoh ini ya. Tentu ini tidak masuk akal. Sehingga siapapun, manusia siapapun dia, ya, ketika dia mengaku sebagai pencipta, maka secara akal logika saja itu sudah tertolak.
Karena yang namanya manusia pasti dia diciptakan. Dan juga makhluk tersebut tidak muncul begitu saja secara kebetulan. Tidak mungkin ya, adanya seseorang yang bernama Fir'aun itu muncul secara kebetulan. Tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang ada wujudnya pasti ada yang mewujudkannya. Dan tak mungkin sesuatu yang teratur, rapi, tertib, dan sesuai antara sebab dan akibat dan keterkaitan yang kuat di alam semesta antara satu bagian dengan bagian yang lain muncul begitu saja. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini mau mengajak kita berpikir, masa sih ya matahari yang sedemikian disiplinnya dalam datang dan pergi, ya, terbit dan terbenam, begitu juga dengan bulan, ya, begitu juga dengan waktu malam, waktu siang, ya, nggak pernah satu detik pun telat ya. Matahari itu kalau sudah waktunya terbenam dia akan terbenam, kalau sudah waktunya terbit dia akan terbit, nggak pernah telat sedikit pun. Begitupun juga bulan. Tidak pernah dalam satu bulan itu kemudian tidak ada bulan purnama. Tidak pernah. Selalu disiplin tepat waktunya. Beliau katakan, alam semesta yang sedemikian detail, yang sedemikian rapi, teratur, tertib, apa masuk akal kalau semuanya itu terjadi kebetulan? Tidak ada yang mendesain. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang menciptakan. Tentu ini semua tidak masuk akal. Ya. Kemudian dikatakan bagaimana bisa sesuatu ada secara kebetulan tanpa aturan ya menjadi begitu teratur dan tertata rapi di saat berwujud lalu berkembang. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu hidup tanpa pencipta, ini adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Karena logika sendiri membantah pernyataan mereka. Jika makhluk tersebut tidak mungkin ada dengan sendirinya, tak mungkin ada secara tiba-tiba, berarti pasti ada yang mewujudkannya yang tak lain adalah Allah, Rabb semesta alam. Karena tidak mungkin yang lain, sesembahan yang lain. Ada yang nyembah batu. Batu itu diciptakan. Batu saja kalau kita hancurkan pecah dia. Ya. Ada yang menyembah kemudian jin. Jin juga ciptaan jin itu kan. Dia bisa mati. Jin itu bisa mati. Bagaimana Rabb itu bisa mati kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu juga dengan matahari. Matahari bisa ada, bisa tidak. Ya, bisa tertutupi, bisa menyinari, tapi bisa juga ditutupi awan. Maka dari itu Nabi Ibrahim kan di dalam Al-Quran kan saya tidak akan menyembah sesuatu yang menghilang. Begitu juga dengan bulan. Apa sebutkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah makhluk ya, yang memiliki ajalum musamma, waktu yang terbatas dalam kehidupannya. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya ilah yang berhak disembah karena Allah adalah zat yang maha kuat, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi ya. Zat yang maha mematikan dan menghidupkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan argumen logika di atas dan dalil qat'inya atau dalil tak terbantahkan dalam surat At-Tur. Allah berfirman ya, At-Tur ayat yang ke-35 disebutkan di sini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini kan pertanyaan, dibalikkan oleh Allah ya. Sama Allah dibalikkan. Kalau seandainya manusia itu mengingkari Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, Allah tanya balik ke mereka. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya tidak ada penciptanya. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri.
Maksudnya apa? Maksudnya tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin mereka mampu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mereka pasti ada yang menciptakannya, yaitu adalah Allah yang Maha Suci. Oleh karena itu di saat Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur sehingga beliau sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Azza wa Jalla, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jadi Allah bantah mereka dengan sesuatu yang sangat tidak mungkin, ya, masuk akal. Ya. Diri mereka sendiri saja mereka tidak dapat menciptakannya, apalagi menciptakan langit dan bumi. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau mereka yang berkuasa? Di saat mendengar ayat tersebut dari Nabi Muhammad SAW, Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan musyrik, ya, belum beriman. Ketika mendengar ayat itu, apa yang dia katakan? Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir, ya, hati saya ini melayang. Dan itu adalah awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Itu adalah awal tertanamnya keimanan dalam hati saya. Itu seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jadi orang yang memakai akal sehat, logika sehat yang dia miliki, ini pasti akan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengingkarinya. Kalau ada yang mengingkari Allah berarti akalnya tidak sehat, logikanya tidak waras. Kemudian dikatakan lebih jelasnya kita ambil contoh, seandainya ada orang yang memberitahu Anda bahwa ada sebuah istana yang sangat megah, dikelilingi oleh taman, ya, terdapat sungai yang mengaliri, ya, di sekitarnya, di dalamnya penuh permadani, perhiasan dan ornamen-ornamen indah. Masya Allah pokoknya istananya. Lalu orang tersebut berkata kepada Anda, istana yang lengkap beserta isinya itu ada dengan dirinya sendiri. Atau muncul begitu saja tanpa ada yang membangunnya. Maka Anda pasti segera mengingkari dan tidak percaya cerita tersebut. Dan Anda menganggap ucapannya sebagai suatu kebodohan. Bodoh ini. Lalu apa mungkin alam semesta yang begitu luasnya, yang dilengkapi dengan bumi, langit, bintang, berbagai planet yang tertata rapi, apakah mungkin semua itu muncul dengan sendirinya? Atau muncul dengan tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya? Ini adalah suatu yang tidak mungkin, ya, suatu yang mustahil. Semua itu ada yang menciptakan, dan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mencipta. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, jamaah semua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pembuktian akan adanya Allah dari sisi dalil syar'i, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafaddal, barakallahu fikum. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Al-Ustaz Abu Ayyub fidallahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikan pemberat amal kebaikan bagi beliau di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Baik sahabat sekalian, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah banyak sekali faidah dan pelajaran bisa kita ambil pada kajian kali ini. Di antaranya alhamdulillah kita telah mempelajari dari tingkatan yang kedua, yaitu iman itu ternyata memiliki jumlah dari 70 cabang, dan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan juga malu itu sebagian dari iman.
Dan juga alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian beriman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada rasul-rasul Allah dan hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita telah mempelajari seputar tentang sejarah pemindahan kiblat, yang dimana awal kiblat bagi kaum muslimin itu sekitar 16 atau 17 bulan kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau sekarang di Palestina. Dan juga alhamdulillah di tingkatan yang kedua ini Ustaz telah menjelaskan iman menurut bahasa adalah membenarkan, yang dimana tidak cukup membenarkan, yaitu harus diiringi dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan melalui amal perbuatan yang terdiri dari 73 cabang tersebut. Dan juga kata bid'un tadi dijelaskan adalah 3 hingga 9. Dan juga arti syubah adalah cabang, dan kemudian imatatul adza. Di sini kita bisa mengambil faidah juga bahwasannya iman tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan. Artinya menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan, apapun itu bentuknya. Itu bisa bernilai keimanan. Dan juga malu itu sebagian dari keimanan. Kemudian Ustadz menyebutkan cakupan dan jenisnya keimanan mencakup seluruh bentuk amal kebaikan yang kurang lebih ada 73 cabang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat dengan sebutan iman, yang dimana ini dalilnya berkaitan dengan kisah pemindahan Ka'bah tadi, yaitu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini diartikan di kisah yang telah disebutkan tadi dalam hadis bahwasannya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang sahabat-sahabat yang telah meninggal sebelum kita, yang mereka itu beribadah, sholat, menghadap ke Baitul Maqdis, apakah akan diterima sholatnya atau bagaimana?" Maka turunlah ayat tersebut. Yang kemudian disebutkan kita telah belajar rukun iman, yang dimana beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu yang pertama beriman akan adanya Allah Azza wa Jalla, dan mengimani adanya Allah ini dibuktikan dengan fitrah. Fitrah, akal, syara', dan indah. Yang dimana dalil fitrah ini setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya apa? Bertauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tadi dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir ke alam dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Di sini kita bisa ambil faidah bahwasannya orang tua itu menjadi faktor utama atas anaknya. Yang kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengikuti dalil dari akal. Bahwasannya kita bisa berpikir, maksudnya seluruh makhluk yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri atau secara kebetulan, yang dimana tadi disebutkan dalilnya Quran surat At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini bantahan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang tidak mempercayai bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Mungkin itu poin besar, garis besar yang ingin saya bacakan. Alhamdulillah. Dalam sesi ketiga, yaitu sesi keempat, sesi tanya jawab. Apabila dari sahabat sekalian ingin bertanya kepada Ustadz, silakan untuk menulis di kolom pertanyaan. Insya Allah akan dibacakan oleh moderator dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Tafadhol. Kita beri kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Taib. Ini ada satu pertanyaan ya, Ustadz, kita langsung bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Afan mau bertanya di luar tema.
Apakah membaca surat secara tidak urut pada waktu sholat termasuk menyelisihi sunnah? Contoh pada rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, atau rakaat pertama membaca Al-Ghasyiyah, rakaat kedua membaca Al-A'la. Syukron atas penjelasannya Ustadz, jazakallah khairan wa barakallah fiik. Mungkin ada satu pertanyaan Ustadz, tafadhol untuk dijawab. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya, berkaitan dengan pertanyaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum jazakumullah khairan. Ini apakah membaca surat secara tidak urut pada waktu sholat ya termasuk menyelisihi sunnah? Ana bawakan sebuah hadis di situ ya. Ini terbatas ini teksnya, sebagiannya saja tidak apa-apa. Hadis itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu azza wajalla dalam sahihnya dari periwayatan seorang sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah suatu ketika berkata, saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam, data lailatin. Faftatah al-Baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah dari awal. Beliau mulai dari awal surat Al-Baqarah. Fakultu, kata Hudzaifah dalam hatinya apa? Yarkau indal mi'ah. Ini pasti Nabi di rakaat di ayat yang ke-100 rukuk nih. Kan mulai dari ayat pertama surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dari awal, bacanya sudah Al-Baqarah kan, dari awal takbir kemudian Al-Fatihah langsung baca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, ini perkiraan saya di ayat yang ke-100 pasti ruku. Tsumma madha, ketika sampai di ayat ke-100 ternyata Nabi masih lanjut lagi. Fakultu, kemudian kata Hudzaifah, yusalli biha fi raka'atin. Paling enggak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa namanya? Membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ya. Famadha, ternyata selesai surat Al-Baqarah sampai ayat akhir, Nabi kemudian ya membaca surat An-Nisa. Ya. Membaca surat apa? Membaca surat An-Nisa. Setelah selesai dibaca surat An-Nisa dari awal sampai akhir, Tsumaftataha ala Imran. Nabi SAW membaca surat Ali Imran. Nah, dalil ini, hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama ya, bahwasanya tidak mengapa untuk membaca ya surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an walaupun tidak secara tertib, kalau tidak teratur. Bagaimana itu? Jadi dari sisi apa pengambilan hukumnya? Di sini Nabi SAW setelah membaca surat Al-Baqarah, beliau masuk langsung ke surat An-Nisa. Padahal di situ ada surat Ali Imran. Ya. Jadi dari Al-Baqarah beliau masuk ke surat An-Nisa, lalu kemudian balik lagi ke Ali Imran. Jadi dalil ini ya, ini merupakan dalil yang kuat bagi sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya hal tersebut tidaklah mengapa. Walaupun pada hakikatnya permasalahannya terdapat khilaf ya di antara para ulama, ada juga yang tidak membolehkannya. Tapi dengan adanya dalil yang kuat ini merupakan hujah bagi para ulama bahwasanya hal itu tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu saja ya. Ada lagi? Amin barakallahu fikum. Wa jazakum. Baik ya, mungkin kita tutup. Nah, waktunya juga sudah selesai. Nah, ini apa yang jazakumullah khairan, share ilmunya, mengingatkan kembali fungsi orang tua ya.
Penting orang tua itu. Nah, bagaimanapun peradaban umat ini tergantung kepada orang tua ya. Kalau orang tuanya sudah disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, maka anaknya pun akan jauh dari agama. Kalau anak itu sudah jauh dari agama ketika mereka menjadi orang tua, ya, maka jangan diharapkan akan ada peradaban umat Islam yang maju sebagaimana dulu para sahabat. Imam Malik Ibni Anas rahimahullah azza wajal pernah mengatakan, lan tasluha hadhil umma illa bima saluha biha awwaluha. Umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu di masa-masa gemilangnya kaum muslimin, atau dikatakan al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Tiga ya, kurun, tiga masa emas gemilang kaum muslimin di kalangan para sahabat. Yang pertama, kemudian kalangan para tabi'in, kemudian yang ketiga kalangan para tabi'ut tabi'in. Ini masa-masa emasnya kaum muslimin. Nah, di masa-masa itu ya, semuanya ya, mengarahkan anak-anak mereka kepada ilmu syar'i, dikuatkan akidahnya, dikuatkan tauhidnya, dikuatkan kecintaannya kepada Allah, dikuatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pondasi dasar mereka itu sudah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka mau diisi ilmu apapun, diisi ilmu umum apapun, matematika, ya, fisika, kimia, biologi, atau apapun lah itu, ya, itu akan berujung kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya anak itu diisi awalnya, pondasinya, dasarnya, pokoknya dengan ilmu duniawi, dengan menyampingkan ilmu agama, tidak akan ada pernah kecintaan kepada Allah yang tumbuh dalam diri si anak itu. Jadi memang kita harus perhatikan anak-anak kita ini ya, bagaimana caranya dia itu untuk cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bagaimana dia bisa merasakan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam pengurusan mereka pun kita tidak perlu capek sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan, wahai nak, ya, engkau dilihat oleh Allah, engkau didengar oleh Allah. Apa yang engkau lakukan dilihat, perhatikan oleh Allah. Apa yang engkau ucapkan itu semua didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai apa yang terbesit di dalam hatimu, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi walaupun kita tidak ada di sisi anak-anak kita, kalau seandainya pemahaman tauhid itu sudah benar-benar menancap di jiwa mereka, maka mereka akan menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga tidak butuh pengawasan-pengawasan yang berlebihan kalau penanaman tauhid itu sudah benar dan tepat di jiwa anak-anak kita. Jadi pelajaran agama itu merupakan pelajaran yang sangat penting untuk menjadi dasar pelajaran kehidupan ya bagi anak-anak kita, karena itu yang akan menjadikan anak itu soleh dan akan mendoakan kita sebagai orang tua mereka ketika nanti kita ya berada di bawah tanah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa diambil faidah pada sahabat sekalian. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, acara demi acara telah kita lewati. Alhamdulillah Allah mempermudah taklim kita kali ini sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar dari acara pertama sampai penutupan. Baik, kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfirullah wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.